ini. Puji Tuhan, kita bisa bertemu kembali dan saat ini kita akan mengikuti pembahasan Sekolah Sabat pelajaran ke-11 dengan judul Bait Suci Perjanjian Baru. Sebelum kita melanjutkan pembahasan, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih dengan penuh ungkapan syukur kami berterima kasih setiap hari selalu baru dalam kehidupan kami. Kau selalu menjaga kami dan mampukan kami untuk mengerti melalui pembahasan Sekolah Sabat pada saat ini. Kehendak-Mu yang terjadi Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara-saudara, pada saat ini kita akan membahas pelajaran yang luar biasa tentang Bait Suci Perjanjian Baru. Bait Suci Perjanjian Baru. Dalam pelajaran Sabat kemarin sudah disinggung bagaimana perbedaan kita melihat antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan pada saat ini kita akan fokus juga dalam pembahasan perjanjian dalam konteks Bait Suci pada saat ini. Penulis Sekolah Sabat dia mengambil ayat tema atau ayat besar, ayat inti dalam Ibrani 9 ayat 15 yang berbunyi, karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Baik saudara-saudara, pada saat ini fokus pelajaran kita hanya kepada Yesus dalam pelayanan Bait Suci. Kita tahu bersama dalam konteks Alkitab ada dua macam Bait Suci. Bait Suci duniawi di mana para bangsa Israel membawa korban untuk melakukan penghapusan dosa. Dan dalam konteks Perjanjian Baru merujuk kepada Bait Suci yang memang benar-benar ada dalam surga, disinggung dalam kitab Ibrani di Alkitab. Ada berapa ayat-ayat key text atau ayat inti dalam pelajaran kita pada saat ini. Saudara bisa buka juga di rumah. Saya akan baca di sini ada Keluaran 25 ayat 8, Yesaya 53 ayat 4 sampai 12, Ibrani 10 ayat 4, Ibrani 9 ayat 14, Ibrani 8 ayat 1 sampai 6, dan yang terakhir 1 Timotius 2 ayat 5 sampai 6. Oke, saudara-saudara. Setelah atau sebagaimana saya sudah singgung tadi, pembatasan pembelajaran kita dalam pelajaran Sekolah Sabat ini hanya fokus kepada dan mengcompare atau membandingkan pelajaran Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam konteks Bait Suci Allah, pelayanan Bait Suci Allah. Dan ketika kita mengerti lebih dalam lagi saudara-saudara, atau kita belajar lebih dalam tentang pelajaran ini, hal yang luar biasa yang bisa kita dapatkan yaitu Yesus memang benar-benar melakukan pelayanan ini hanya untuk kita. Hanya untuk kita, dia mati untuk kita, dia korbankan dirinya sendiri saudara-saudara. Bagaimana pelayanan di Bait Suci harus ada yang dikorbankan. Oke, baik saudara-saudara. Pada saat ini kita akan bahas secara garis besar atau menjadi kesimpulan dalam pelajaran Sekolah Sabat kita pada saat ini. Kita bisa melihat hubungan-hubungan yang ada di dalam pelajaran kita pada saat ini. Dalam Imamat 26 ayat 11 dan 12. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Kita tahu bersama saudara-saudara, peranan Bait Suci yang Allah buat pada konteks Perjanjian Lama, di mana hanya untuk menempatkan hati Tuhan atau jantung Tuhan ini kepada umat-umat yang dia sayangi. Ya, kita percaya itu kepada bangsa Israel pada saat itu, the covenant. Dan saat ini juga kita juga disebut sebagai the covenant atau bangsa yang telah dipilih, di mana kita menerima Yesus dalam kematiannya pada saat itu. Oke, dalam hubungan ini memberikan kesan yang paling penting dan yang paling mendalam, bagaimana seharusnya bangsa Israel itu harus melakukan tindakan
untuk melakukan penghapusan dosa pada saat itu. Bait suci atau ya yang tinggal di tengah-tengah mereka, katanya dalam Imamat 6 ayat 11 dan 12. Kemudian dia akan berjalan di tengah-tengah mereka dan akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatnya. Suatu kalimat yang memberikan kesan yang baik bahwa Yesus tidak akan, atau Allah secara langsung tidak akan pernah membiarkan umatnya pada konteks perjanjian lama. Kita bisa melihat saudara-saudara hubungan-hubungan yang inti dalam pelajaran kita pada saat ini, bahwa Yesus atau Allah itu benar-benar memperhatikan umatnya. Yang berikut, ada dosa, korban, dan penerimaan. Dalam Ibrani 9 ayat 22, di teks pada pelajaran pada saat ini, Ibrani 9 ayatnya yang ke-22 berbunyi seperti ini. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Baik saudara-saudara, ada dosa, korban, dan penerimaan. Konteks perjanjian lama pada saat itu bangsa Israel, kita tahu bersama, ketika mereka mengakui atau sadar tentang dosa mereka, mereka harus bawa korban, saudara, pada saat itu. Ada dosa, ada korban, dan ada proses penerimaan atau accepting. Pelajaran yang bisa kita ambil dalam Ibrani 9 ayat 22 sebagai garis besarnya adalah seperti ini. Segala sesuatu, saudara-saudara, dalam konteks bait suci harus ada penumpahan darah. Harus ada sesuatu yang dikorbankan. Kata korban hewan, melalui korban hewan itu hanya sebagai lambang, dan korban ini tidak menjadi jaminan mereka akan diselamatkan. Yang seterusnya, pengganti atau substitution. Pengganti dalam bahasa Inggris dia pakai kata substitution atau pengganti atau yang digantikan. Sebagaimana pemain sepak bola, saudara-saudara, ketika ada yang cedera ataupun pelatih melakukan rombak formasi, harus ada yang diganti. Nah, sama seperti juga saudara-saudara, ketika Yesus datang, dia dalam konteks perjanjian baru, perjanjian lama harus bawa korban, perjanjian baru Yesuslah yang sendiri menjadi korban untuk sebagai pengganti dosa kita saat ini. Bedanya konteks perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama kita bawa korban dan harus ada yang dikorbankan. Dalam perjanjian baru, Yesuslah yang menjadi korban itu sendiri, saudara-saudara. Suatu hal yang luar biasa, bukan? Dan ketika sebenarnya kita tahu akan makna bait suci dalam perjanjian baru ini, seharusnya harus ada kesan yang lebih nyata lagi yang harus kita ketahui, bahwa Yesus melakukan pengganti atau menjadi pengganti dirinya sendiri untuk kita semua pada saat ini. Yesus, saudara, hanya yang tidak berdosa saja. Hanya yang tidak berdosa saja yang bisa menjadi contoh. Dan itu merujuk kepada Yesus itu sendiri. Dan Yesus bahkan mengerti lebih dalam perasaan kita dalam Ibrani 4 ayat 15 dan ayat 16. Dan Ka'bah suci yang ada di dunia itu hanya sebagai tipe. Dan di surga itu sebagai antitipe. Atau di pelayanan yang ada di dunia itu sebagai bayangan. Dan sekarang Yesus di bait suci melakukan pelayanan di bilik maha suci hanya untuk satu motif, saudara, satu tindakan, yaitu untuk siapa? Untuk saya pribadi dan saudara sekalian pada saat ini yang menonton. Suatu hal yang luar biasa. Kita bisa melihat juga peranan Yesus, dia sebagai mediator atau ya mediasi untuk bagaimana hubungan kita dengan Allah yang ada di surga dan kita saat ini yang ada di dunia. Saudara-saudara, pada akhirnya pelajaran yang bisa kita bawa pada saat ini, yang bisa kita rangkumkan sebagai kesimpulan atau garis besar dalam pelajaran bait suci perjanjian baru ini, kita bisa melihat bahwa
kita sementara dilayani oleh Yesus yang suci, yang bagaimana kasih yang dalam, yang luar biasa bisa diberikan untuk kita semua. Ingat saudara-saudara, dalam pelajaran ini fokus kita hanya kepada Kristus. Bagaimana pelayanan Yesus di Bait Suci Maha Kudus pada saat ini dalam konteks perjanjian lama membandingkan juga pada saat ini dengan konteks perjanjian baru, dan sekarang pada saatnya saudara-saudara dia berdiri di hadapan Allah sebagai pengantara, mediator antara surga dan dunia, mengantarai manusia dan Allah, mengantarai hubungan kita dan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.